Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, setiap kisah yang terjadi di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai pada zaman kita saat ini, banyak terkandung di dalamnya hikmah dan pelajaran. Terkhusus kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, yang ditulis oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab mereka, mengandung pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Apalagi kisah perjuangan para sahabat ridwanullahi alaihim, yang kalau kita baca dalam sejarah perjuangan mereka sangat menggugah hati kita. Tak terkecuali kisah seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Hadirin pemirsa yang budiman, terbayangkah oleh kita seorang sahabat memiliki berbagai macam keistimewaan, kemuliaan, karamah? Ini tak lepas dari amal perbuatan yang mereka lakukan semasa mereka hidup. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah merupakan salah satu dari orang yang masuk Islam di awal-awal hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah menyatakan keislamannya, di tengah keluarganya melarang beliau untuk menyatakan keislamannya. Bahkan sang ayah termasuk orang yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Badar terjadi, sang ayah masih bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. Kekalahan itu menyebabkan sang ayah memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengusir sang anak dari rumahnya karena sudah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ketika peperangan Uhud dikobarkan, beberapa hari sebelumnya Hanzalah baru melaksanakan ijab qabul, alias beliau baru menikah. Hadirin pemirsa yang budiman, terbayangkah oleh kita seorang pengantin baru yang beberapa hari baru menikmati bulan madunya, tiba-tiba di malam hari ada panggilan jihad. Tanpa berpikir panjang, Hanzalah radhiyallahu anhu yang ketika itu ada panggilan jihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud, segera beliau meninggalkan istrinya, bergabung dengan para sahabat untuk menuju medan perang, yakni di Bukit Uhud. Subhanallah. Hadirin pemirsa yang budiman, Hanzalah langsung bergabung dengan pasukannya, sedangkan sang ayah bergabung dengan pasukan kafir Quraisy. Bahkan sang ayah rela pindah ke Mekah untuk bergabung dengan pasukan kafir Quraisy karena ketidaksukaannya kepada Islam dan ketidaksukaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang budiman, ketika perang Uhud mulai berkecamuk, pasukan kafir Quraisy ketika itu dipimpin oleh seorang panglima, Khalid bin Walid, yang kemudian dikenal dengan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam pasukan kafir Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb, dan bahkan sang ayah dari Hanzalah pun bergabung dalam pasukan itu. Tentu Hanzalah tidak berkeinginan bertemu dengan sang ayah, walaupun berbeda agama, walaupun sang ayah masih dalam keadaan musyrik. Hanzalah radhiyallahu anhu ingin sekali membunuh Abu Sufyan bin Harb. Hadirin pemirsa yang budiman, perang berkecamuk, Hanzalah sibuk mencari mana Abu Sufyan bin Harb. Berhasil bertemu dan berhadapan, namun
sang sahabat Hanzalah bin Rahib belum berhasil untuk melaksanakan niat beliau untuk membunuh Abu Sufyan bin Harb. Karena apa? Beliau sudah terlebih dahulu ditikam oleh Saddad bin Aus yang ketika itu belum menyatakan keislamannya. Hadirin pemirsa yang budiman, alhasil dalam peperangan itu ada sedikit error di pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah yang seharusnya masih tetap berada di Bukit Rumah. Dikatakan Bukit Rumah karena di situ adalah pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW yang di awalnya memegang kendali peperangan, namun karena sebagian tergiur dengan harta rampasan perang, mereka turun dan akhirnya kemudian mengalami kekalahan. Setelah peperangan usai, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang mencari siapa-siapa di antara mereka yang syahid ketika itu. Setelah berkeliling mencari sahabat-sahabat yang syahid, tidak ditemukan seorang yang bernama Hanzalah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mencari beliau. Ternyata setelah dicari, Hanzalah berada di atas bukit yang tinggi. Bukit yang paling tinggi. Setelah ditemukan ternyata Hanzalah tubuhnya basah karena baru selesai dimandikan. Mendapati hal yang demikian, maka para sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada Rasul, "Wahai Rasul, Hanzalah tubuhnya sedang basah. Sepertinya ia baru selesai mandi. Lantas siapakah yang memandikannya, wahai Rasul?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ia barusan dimandikan oleh para malaikat. Para sahabat terheran. Amal perbuatan apa yang dilakukan oleh Hanzalah sehingga ia dimandikan malaikat? Padahal orang yang mati syahid ia tidak perlu dimandikan. Ia tidak perlu dikafankan. Ia dipakaikan dengan pakaian ketika dia berperang seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya mengatakan, ia barusan dimandikan oleh malaikat. Hadirin pemirsa yang budiman, para sahabat tetap gusar. Akhirnya beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui istrinya, Jamilah bin Aus. Hadirin, setelah datang ia bertanya kepada istri Hanzalah, "Wahai Jamilah, gerangan apa atau amal apa yang dilakukan oleh suamimu sehingga ia dimandikan oleh malaikat ketika dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang istri bercerita, "Wahai sahabat-sahabat Nabi, ketahuilah bahwasanya Hanzalah itu barusan menjadi pengantin baru bersama aku. Ketika ada panggilan jihad, dia tidak sempat lagi untuk membani junub. Maka dengan panggilan itu ia segera menuju medan perang. Dan ketika ia berperang dan terus berperang, ia menemui ajalnya. Dan ketika itulah ia langsung dimandikan oleh malaikat karena dia sedang berhadas. Subhanallah. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul istijabah, kecepatan mereka dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka setelah itu para sahabat yang mendengar dan menyaksikan mengatakan, sungguh sangat berbahagia Hanzalah. Ia adalah orang yang paling istimewa. Maka setelah itu orang-orang Ansar berbangga dengan Hanzalah dan kemudian ia dijuluki sebagai Ghasilul Malaika, orang yang dimandihkan oleh malaikat. Subhanallah. Hadirin pemirsa yang budiman, pelajaran penting di sini adalah bagaimana kita untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah bagaimana kita
bisa merealisasikan kebaikan tanpa kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah setiap orang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan bagaimana ia dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan seperti dikatakan oleh Nabi, seseorang akan diwafatkan dalam keadaan dia melakukan amal yang paling ia sukai. Mudah-mudahan nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.